Hai semuanya, terima kasih udah klik channel ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Enjoy for watching with Q&A. Let's get it! Hai guys. Hai guys, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video pertama aku. Dan kali ini video pertama akan diisi dengan Q&A yang sudah aku siapkan pertanyaannya. Pertanyaan random dari IG, sudah dipilih beberapa. Dan mari kita mulai dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini aku nggak sendirian. Aku ditemenin sama Repi Mariska. Siapa sih yang nggak kenal beliau? Seorang aktivis YouTube channel yang bisa memberikan informasi tentang edukasi, dan juga khususnya di UIN Raden Patah juga dia memberitahu informasi juga. Nah, nama panjangnya siapa Kak? Repi Mariska. Repi Mariska. Pakai Z. Oke. Sudah siap Kak? Di sini ada kurang lebih 14 pertanyaan yang bakal kita jawab dari perspektif aku dan juga jawaban dari perspektif Kak Repi. Oke. Sudah siap? Oke. Pertanyaan pertama, gimana sih cara tahu lingkungan itu toksik apa enggak? Oke. Dari aku. Oke. Kalau dari pandangan aku teman-teman, yang namanya lingkungan toksik itu, lihat deh ketika kita mau melakukan suatu kebaikan, itu didukung support penuh apa enggak. Nah, kalau misalnya suatu circle itu memberikan support yang penuh ketika kita mau lomba atau ketika kita mau mengadakan sesuatu yang positif, mereka support banget nih. Dan ada beberapa circle yang mereka justru iri atau dengki. Nah, itu kita dari situ kita sudah bisa memilih bahwa mana yang toksik, mana yang enggak. Aku boleh nanya nggak sebelum aku jawab? Boleh. Kamu pernah masuk ke lingkungan toksik? Banget, sering banget. Sering banget. Menurut aku sih toksik itu kan artinya racun gitu ya. Nah, ketika ada seorang yang seperti racun gitu ya, yang meracuni, racun itu kan identik dengan kejahatannya, negatif itu. Nah, ketika orang tersebut membuat atau menimbulkan dampak yang negatif terhadap diri kita, itu toksik kan racun gitu bener. ya. Jadi kalau kita masuk ke circle yang toksik ya sama aja kita ngeracunin diri sendiri. Contohnya gini nih, misal teman-teman ada di salah satu circle gitu ya, misal berempat gitu. Nah, yang mereka nih pengen hangout misal di salah satu cafe ya. Nah, ada salah satu orang yang nggak bisa ikut hangout gara-gara dia ada tugas ataupun apapun. Nah, di situ tapi teman yang satu ini nolak gitu. Yang ketiga ini hangout aja gitu. Dan di hangout itu mereka ngibahin ngomongin yang satu itu toksik guys, toksik banget. Padahal kan kita harus menerima aja gitu bahwa dia ada tugas gitu kan. Itu toksik sih. Kalau kuliah udah kelihatan yang toksik apa enggak? Udah sih. Cuman kita lebih dewasa ya menanggapi toksik itu karena kita juga udah lebih pemikirannya udah lebih maju. Oke, next. Oke. Apakah kamu suka K-pop? No. Why? Karena sekarang kan lagi mayoritasnya orang-orang suka K-pop. Kenapa kamu nggak suka? Sebutkan alasannya. Nggak suka K-pop ya? Mungkin banyak banget ya di situ di TikTok itu, mungkin sekali lewat ITV gitu ya. Akun-akunnya BTS ataupun penggemarnya gitu yang share itu. Suka? Nggak suka sih. Nggak, cuman lihat aja gitu tapi nggak suka gitu. Lihat aja gini K-pop gitu. Cukup tahu gitu aja, nggak suka gitu. Nggak terlalu mendalami gitu ya, maksudnya ini ABC sampai Z-nya nggak. Sama aku jawab ya. Aku juga nggak terlalu suka, tapi nggak terlalu penggemar, tapi aku suka kayak gitu. Selanjutnya pertanyaan ketiga, gimana cara percaya diri melakukan apa yang kita nggak sukai? Ini nih berat banget ini, kita nggak suka ya gimana mau percaya diri gitu. Nah, ini kembali ke apa ya, diri kita masing-masing. Kita udah nggak suka ngelakuin hal itu ya, hal tersebut ya, entah itu apapun. Misalnya kita nggak suka baca, tapi kita bukan baca ya konteksnya gitu. Mungkin kita disuruh lomba menulis, tapi kita lebih ke public speaking, kita nggak percaya karena itu bukan bidang kita. Itu menurut aku susah gitu ya untuk percaya diri. Sedangkan
bidang kita aja yang udah kita kuasai, kita kadang nggak suka, nggak percaya diri gitu kan. Nah caranya itu kita bayangin aja, visualisasi aja bahwa itu adalah bidang kita. Emang terbilang susah gitu ya, tapi kita harus profesional. Profesional. Mungkin kita diberi amanah itu, mungkin orang lain percaya terhadap diri kita. Terus kenapa kita nggak percaya gitu kan? Betul. Kalau selagi orang lain percaya, kita harus nunjukin yang terbaik, walaupun kita nggak suka. Nah kalau dari aku nih, gimana cara percaya diri melakukan yang nggak kita suka? Ya kita harus usahanya lebih, karena itu bukan bidang kita. Jadi ketika kita mau memberikan yang terbaik, kita harus usahanya lebih biar menunjukkan keprofesionalan diri kita sendiri. Seperti itu sih. Oke, lanjut. Pertanyaan keempat. Berkarirnya ke arah mana sih? Berkarir. Sebenarnya orang-orang juga pasti, bukan kita sendiri ya, pasti yang lain juga masih bingung mencari jati diri, karir ke arah mana. Walaupun mereka salah jurusan atau apa, mereka juga masih bingung guys, cara berkarir tuh gimana. Bahkan bukan seluruh anak kuliah rata-rata mereka nggak tahu karir, kecuali dokter ya. Kalau misalnya kuliah dokter pasti dia udah tertuju pada dokter. Tapi mahal gitu. Tapi kadang ada yang kuliahnya arsitek, malah dia ke channel YouTube, bahkan nggak berguna sama sekali di arsiteknya, ada loh kayak gitu. Emang ada itu. Nah, ya, sebenarnya kita ke arah mana? Dari Revi dulu deh. Karena kita berhubungan media ya, anak komunikasi gitu, pasti kita berkecimpung di dunia broadcasting gitu ya. Tak lain tak bukan media sosial salah satunya gitu. Kita masuk ke dunia itu ya, dunia maya gitu ya. Jadi sama kayak Revi, jawaban aku di bidang media dan entertainment. Iya, bismillah. Bismillah, insya Allah, doain ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Apa tuh? Apa yang membuat kamu mau berubah dan istiqomah? Oke, dari Revi dulu deh. Berubah ya, mungkin aku ada satu kalimat ya, mungkin yang aku pernah baca gitu, bahwa kita tuh harus lebih baik dari hari sebelumnya gitu. Misal hari ini kita melakukan sudah terbaik, kita kedepannya harus lebih baik juga gitu. Karena kita untuk apa kita kan hidup gitu, nggak gitu-gitu aja gitu kan, nggak berubah, nggak dengan apa yang kita lakukan gitu. Betul banget. Saingan kita itu bukan orang lain gitu kan, tapi diri kita sendiri gitu. Betul banget guys. Kalau aku pribadi, apa yang membuat aku mau berubah dan istiqomah, sama seperti Revi, kita harus lebih baik dari sebelumnya. Karena yang kita tahu waktu itu kan terus berputar, jangan sampai kita menyesali hal yang kemarin kita lakukan dan kita jadinya di hari ini menyerah. Padahal seharusnya ketika kita tahu di masa lalu kita udah kurang nih usahanya, kita di masa sekarang harus lebih lagi nih usahanya, dikasih lebih, karena kita udah tahu kemarin kita main-main aja. Nah kayak gitu. Jadi sekarang kita harus lebih fokus terhadap apa yang kita kerjakan dan istiqomah, konsisten melakukannya. Bener banget kata Revi. Oke, kita lanjut. Pertanyaan bagi anak komunikasi penyiaran Islam ya. Kenapa sih milih UIN dan apakah alasannya? Pilih UIN apa pilih komunikasi nih? Pilih UIN lah. Pilih UIN dulu dan jurusan. Oke, dua ya. Kenapa milih UIN dan kenapa jurusan itu? Ya, mungkin aku langsung ke jurusan aja ya. Oke, boleh. Oke, kalau ditanya kenapa aku masuk jurusan itu ya, komunikasi penyiaran Islam, itu yang pertama sesuai dengan nama daripada jurusannya, itu komunikasi. Itu pastinya belajar ilmu komunikasi, broadcasting, public relation, periklanan gitu-gitu kan. Nah, di situ teman-teman aku timbul nih satu pertanyaan. Kenapa Rep, kamu pilih komunikasi penyiaran Islam? Kenapa ke ilmu komunikasi aja gitu kan? Karena kayak gitu lebih komunikasinya dapet katanya kalau ilmu komunikasi. Lebih eskom ya. Lebih eskom. Esos kita. Nah di situ aku jawab, karena kalau ilmu komunikasi itu kan, ilmu komunikasi emang bener, komunikasi bener kata kamu ya. Nah kalau komunikasi penyiaran Islam, kita bisa belajar ilmu akhirat juga di situ. Kita bisa belajar bertakwa juga, menyiarkan agama Islam gitu. Jadi kita komunikasinya dapet, ilmu akhiratnya juga dapat, jadi balance gitu sih alasannya kenapa aku pilih komunikasi penyiaran Islam gitu. Bagus banget tuh jawabannya. Kalau aku sendiri kenapa milih UIN ya karena Islam negeri ya, Islam negeri Islami, Universitas Islam Negeri ya. Dan kenapa milih jurusan komunikasi penyiaran Islam, karena menurut aku ini bidang aku banget, komunikasi, nyiar, dan Islamnya aku pengen belajar gitu. Iya sih. Selanjutnya pertanyaan ke-7. Kalau teman-teman
kepo. Oh iya, benar-benar. Kalau teman-teman kepo tentang kenapa milih jurusan, gimana aku bisa lolos di jalur SPANPIT di program studi komunikasi melalui jalur undangan gitu ya, teman-teman bisa ikutin aja channel YouTube aku gitu ya. di Promosi sini boleh? boleh di sini. Di sini dari Fariska_Doakan. Oke, Nanti bakal ada video bagaimana sih Iya. cara Revi lulus jalur undangan jurusan komunikasi penyiaran Iya, Islam. tunggu aja ya guys. Ditunggu ya teman-teman. Oke. Oke, dilanjut ya. Iya, Pertanyaan nomor ke-7. Ada jadwal planning or project ke depannya nggak? Itu udah pasti ada ya. Udah namanya pasti juga ada planning. dong. Sebelum kita meninggal itu planning itu pasti ada. Pasti, Gitu. harus. Rencana, project itu pasti ada. Apa aja projectnya, apa itu projectnya, itu rahasia. Rahasia. Itu privasi seseorang juga boleh. Yang penting ada. Ya, yang penting ada. Projectnya. Masih sekitar YouTube sih gitu. Iya sama sih, aku juga ada planning or project ke depan, cuman belum ada jadwal marketingnya, kayak gitu sih. Oke, udah dijawab ya. Udah dijawab ya teman-teman. Selanjutnya, hal yang menurut kamu penting dan layak dibayar dengan uang tanpa diminta. Tanpa diminta. Ya, hal yang penting lah menurut kamu. Dibayar tapi dia nggak minta nih. Nah, gimana tuh Kita jawabnya? nggak minta gitu. Heeh. Kita nggak minta. Tapi bayar. layak dibayar. Oke, apa Itu tuh? value yang ada di diri tapi nggak ada di diri orang lain. Itu harus dibayar banget gitu. Walaupun itu temen ya, Iya. temen juga harus tahu diri lah. Gitu Oke, kan. oke. Karena itu nilai tambah yang ada di diri kita nggak ada di diri orang, pasti itu susah kan? Susah banget. Pokoknya harus ada Kualitas lah ya, Iya, kualitas kualitasnya diri. itu tinggi itu. Ya benar sih menurut aku, jawaban aku nih ya. Penting banget berbeda, sedikit berbeda dari orang lain. Mungkin lebih baik bagus, lebih baik dari orang lain bagus, tapi sedikit berbeda dari orang lain itu membuat keunikan sendiri, dan itu nggak bisa dipunyain orang lain, itu harus dibayar lebih sih. Tanpa dia minta, kita harus sadar diri kalau dia layak dibayar lebih, kayak gitu sih. Oke. Selanjutnya, Gitu. cara kamu tertarik sama lawan jenis, lihat dari apanya sih? Wah, Oke. pertanyaan ini udah mulai kerana Kerana ini ya, kerana salting ya. Oke, dari Revi dulu deh. Aku dulu ya. Kalau aku lihat dari pemikirannya gitu gimana, terus perilakunya yang pasti gitu ya. Terus yang ketiga itu vibes-nya. Aneh nggak? Alasannya deh. Aneh nggak sih? Ya, alasan Vibes-nya? vibes. Oke Aneh nih, ya? aneh banget. Gitu ya. Oke, alasannya karena, deh. Karena aku tuh kayak udah dapat apa ya, sinyal kalau deh. Kayak gitu sinyal iya. gitu. Kalau walaupun aku nggak kenal sama orang tersebut gitu ya, tapi kalau udah ada vibes-nya itu kayak ada ada magnetnya gitu. Ada magnetnya guys, iya, bener. Dan kalau aku deketin, ternyata bener orang ini perilakunya baik. Sama lah, Terus sesuai ekspektasi. apa nih, pemikirannya juga oke gitu ya, cerdas gitu ya. Gitu sih vibes-nya. Udah nggak asing lagi vibes. Oke, nggak asing lagi. Berarti magnet ya, tertarik. Oke, kalau aku pribadi ngelihat cara tertarik dengan lawan jenis tuh lihat ilmunya, cara pandang dia, knowledge lah ya. Yang kedua akhlak dan public speakingnya. Karena yang namanya laki-laki ya, ketika public speakingnya bagus, itu berdemet sekali. Bukan lagi. Langsung jedar gitu. Kok jadi salting ya? Cakep loh guys, cakep. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Kenapa jadi bengong? Selanjutnya, apa pandangan kamu tentang ulang tahun yang dirayakan mewah-mewahan? Yang dirayakan mewah-mewahan. Sebenarnya Dan itu menyimpang lah dari syariat. dari syariat Islam ya. Ya. Itu sebenarnya kalau agama Islam juga melarang gitu ya, tiup-tiup lilin itu melarang juga. Tapi ya kita bedakan dulu agamanya. Tapi kalau dari segi Islam itu emang nggak boleh sih, karena itu berkurangnya usia, bukan bertambahnya usia gitu. Usia berkurang kok malah seneng. Iya, malah dirayain diselamatin. yang nggak sewajarnya. Iya, jadi harusnya itu doain aja. syukuran syukuran gitu. Atau bahkan sedekah di syukuran itu sama anak-anak yatim itu sih. Itu bener banget. Benar. Kalau aku pribadi
Ya sama guys, karena yang namanya ulang tahun itu selamat ulang tahun, berarti selamat pendek umur kalau di Islam. Sedangkan kalau di dunia ya selamat panjang umur. Mungkin berdoanya semoga panjang umur. Dan di sini tuh maksud makna panjang umur tuh umurnya berkah gitu. Karena yang namanya umur nggak ada yang bisa tahu ya. Kalau kita berdoa panjang, mungkin yang dimaksud panjang umurnya tuh ya keberkahannya, nggak main-main lagi dalam hidupnya. Cuman yang namanya umur sudah ditetapkan kapan ajalnya, kapan berhentinya kita ini di dunia, kayak gitu sih. Jadi sebaiknya ulang tahun itu dirayakan dengan doa, syukuran dan sedekah. Ya, Kayak kita gitu sih. pelan-pelan Menghapus dosa, menghapus budaya, iya. Islam, gitu. Kalau bukan kita siapa lagi yang mau speak up tentang ini ya? Karena yang namanya ulang tahun juga salah satunya harus dirahasiakan. Ada 3 yang harus dirahasiakan. Aku lupa, tapi salah satunya aku ingat yaitu umur. Oke. Selanjutnya ke 11. Wah, banyak nih pertanyaannya. 14 kok. Oke. Genre film favorit kalian? Kalian, berarti kita dong. Kamu dulu deh. Aku yang lebih kayak fun gitu sih. Fun. Soalnya kalau iya. Warkop DKI. Bilang gitu. Soalnya kalau aku nonton itu pasti itu udah stres gitu. Jadi kita nonton jangan diajak berpikir ya, diajak fun gitu. Kalau aku sendiri, kalau aku lebih ke fantasi dan Disney karena lebih suka Frozen kayak gitu Disney kan. Atau kalau fantasi itu Harry Potter dan lain-lain lah, banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Oke. Selanjutnya, apa yang paling menakutkan terbesar di masa depan? Menakutkan. Ketakutan terbesar deh yang ada. Ya, ketakutan terbesar di masa depan. Ya, masa depan itu sendiri. Karena kita sekarang kan kita nggak tahu masa depan kita bagaimana gitu. Betul. Ya. Kita sudah planning dari jauh-jauh hari gitu, masa depan kita kayak gini udah kita siap-siapin kan gitu. Tapi kalau seandainya itu nggak terjadi, karena kan bukan kita yang tahu masa depan kita bagaimana, tapi dari kita sudah meminimalisir ketakutan itu gitu. Jadi masa depan itu sendiri yang bikin aku takut gitu. Walaupun kita udah nyiapin, udah produktif dari sejak sekarang gitu kan. Jadi yang namanya itu kita sebagai manusia hanya berusaha. Yang menentukan hasil itu yang di atas. Iya, juga masa depan itu nggak bisa kita tentuin dalam satu malam. Gitu, betul kan, banget. Ya. Kita apa yang kita lakukan sekarang itu menentukan masa depan kita gitu. Yang penting kita berusaha terus. Gitu. Oke, kalau aku pribadi yang membuat aku takut di masa depan ya nggak sesuai ekspektasi sih. Jadi nggak usah terlalu banyak menghayal. Yang penting usaha aja. Karena ketika kita berharap masa depan kita begini, ketika nggak tercapai, itu akan membuat frustasi dalam diri kita. Jadi jalanin aja sesuai alurnya. Tapi kita usahanya keras lagi gitu, lebih keras. Kayak gitu sih menurut aku. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya deh. Kayak ini udah mau masuk fibers sedih ya. Membicarakan masa depan anak muda yang belum jelas dan masih menemukan jati diri. Oke lah, lanjut. Pertanyaan yang terakhir deh kayaknya. Oke. Terakhir deg-degan banget nih. 3 kata untuk nge-push kesuksesan kamu. Wah, 3 kata. 3 kata aja ya. Oke, dari kamu deh. Dari aku. Mungkin yang pertama itu hayalan gitu ya. Hayalan. Push gitu. Yang bikin dorong kita kan, bener gak? Benar. Hayalan, orang tua dan orang lain gitu kan. Boleh nggak dijelasin satu-satu? Oke. Kenapa? Karena masih belum tergambarkan maksudnya hayalan ke orang lain. Ya, oke. Hayalan gitu ya. Karena kita kan sekarang udah ngayal gitu ya, kita tuh kedepannya tuh bakal bagaimana gitu. Kalau aku sendiri ya udah banyak banget hayalan aku tuh, aku bakal kayak gini gitu. Nanti aku bakal tinggal di sini, rumahku kayak gini gitu. Nah ketika push banget itu. Ketika hayalan itu terlintas lagi di pikiran, itu bikin dorongan lagi. Iya betul banget. Kamu tuh mau gini besok. Harusnya sekarang kan begini gitu. Jadi itu ada dorongan tersendiri. Kita mengingat hayalan-hayalan kita. Ini kamu udah ngayal jauh nih. Usahamu cuma segini. Ayo dong mana lebih besar lagi kayak gitu. Bener banget. Terus yang kedua orang tua pasti tahu lah ya. Kalau kita target banget sih itu. Target banget itu. Target banget gitu. Terus yang ketiga orang lain. Kenapa tuh? Kenapa? Kamu udah tahu jawabannya? Belum. Kebetulan belum. Orang lain karena ya kita manusia, kita memiliki masa lalu yang
berbeda ya, Oke, terlalu geri oke. banget ya. Karena dulu aku pernah direndahin gitu ya sama orang-orang lain gitu. Ya setidaknya aku pengen buktiin, bukan maksud pamer ataupun sombong ya, buktiin kepada orang lain gitu bahwa aku nih bisa loh gini gitu. Aku nggak seperti apa yang kalian katakan dulu gitu. Jadi bukan maksud aku sombong, tapi orang lain itu menjadi dorongan, bukan menjadi kita down. Ya, Kita didorong oleh orang omongan ucapan orang lain gitu, sehingga membuat kita oke. lebih kuat. Itu aja sih. Jadi omongan orang itu, omongan orang-orang Iya. lain yang di masa lalu membuat kita sekarang, gitu ya. Bentuk gitu ya. Betul banget. Jadi mau terima kasih kepada orang-orang yang sudah merendahkan Anda. Makasih banget kalau teman-teman nonton. Aku juga pernah sih direndahin. Apalagi di keluarga besar kayak gitu. Itu nge-push banget. Oke, skip. Nah, 3 kata dari aku nih. Iya. Jadi yang pertama itu adalah waktu, orang tua sama dan diri sendiri. Nah, yang pertama nih, waktu. Kenapa waktu itu menjadi nge-push banget buat aku, kesuksesan aku pribadi? Karena menurut aku waktu itu nggak bisa diulang. Jadi harus bener-bener dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena gimana ya, yang namanya waktu ya guys gak bisa diulang, yang gak bisa diatur. Jadi harus diri kita yang ngatur. Iya, bener. Apalagi waktu tuh terus bergulir, sedangkan kalau kita masih stuck di dunia itu, tidak bisa lebih baik, tidak bisa mengerjakan lebih, itu bakal sia-sia. Nah, caranya ketika kita tahu waktu kita terbatas, apalagi target orang tua, umur orang tua itu kan waktu juga termasuk. Iya, bener. Jadi kita harus ngebayangin gimana nih target aku harus tercapai sebelum aku nyesel kayak gitu. Jadi orang tua, alasan yang kedua tadi orang tua dan waktu ya, waktu dan orang tua. Yang ketiga itu diri sendiri. Yang ketiga diri sendiri, karena selain orang lain yang kata Revi tadi, diri sendiri juga perlu dibuktikan. Karena kalau kita ngebuktiin untuk orang lain itu bakal capek sendiri, jujur. Kita harus buktiinnya sama diri sendiri. Ketika kita bisa buktiin dari diri sendiri, orang lain juga bisa melihat proses kita, hasil dari kita sendiri. Udah kali ya, itu aja. Wah, seru banget ngobrolnya. Semoga bermanfaat ya teman-teman, dan semoga ini bisa mengubah mindset kalian, dan yang positifnya diambil, yang negatifnya dibuang. Dan semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, comment, like, and share, subscribe, dan subscribe. bunyikan loncengnya ya guys. Terima kasih banyak nih.